وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang susun menyusun, tumpuk menumpuk, tak bisa kita menghitungnya. Salah satunya di siang ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang dibarakahi Allah,
dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan alam Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya sekalian. Amin. Pertama, khatib berwasiat, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah, laksanakan segala perintahnya, tinggalkan larangannya. Takwa adalah benteng terakhir kita di dalam kehidupan pada masa-masa akhir seperti ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, di hari-hari terakhir kaum muslimin khususnya di negeri kita dikhawatirkan dengan turunnya nilai mata uang, turunnya nilai rupiah dibandingkan terhadap dolar. Hal itu tentu saja akan berakibat terhadap naiknya harga barang-barang dan jasa. Orang yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di pedesaan, atau bahkan yang tinggal di daerah tepi-tepi kota, semua akan terkena imbas. Ketahuilah bahwa kedelai yang kita pakai buat membuat tempe atau tahu, itu adalah kedelai impor. Karena kedelai kita tidak memenuhi kualitas untuk membuat tempe atau tahu seperti itu, konon kabarnya. Oleh karena itu, maka kita tentu berpikir apa kira-kira penyebab sehingga uang yang kita pakai di negeri kita sendiri, kita beli buat membeli barang-barang kita sendiri, tapi terjadi bahwa barangnya itu juga, tapi harga melambung tinggi. Banyak sekali sebab-sebab yang mungkin telah dijelaskan oleh para ahlinya, ahli ekonom dan sebagainya. Tapi perlu perhatian kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh berhenti pada pertanyaan sebab-sebab teknis. Seorang muslim senantiasa harus menghubungkan apapun kejadian yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa masyarakatnya terhadap ketaatan kepada Allah. Sebab jangan-jangan hal itu adalah teguran dari Allah, atau peringatan, atau apapun namanya, kita hubungkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, kebanyakan negeri muslimin, negerinya kaum muslimin, adalah negeri yang kaya. Ada yang kaya akan minyak, ada yang kaya akan bahan tambang, ada yang kaya akan hasil hutan, ada yang kaya akan ikan dan perikanan dan sebagainya. Tapi mengapa kebanyakan di negeri mereka terjadi kelangkaan uang, terjadi kenaikan harga seperti ayam mati di lumbung? Itulah yang namanya hilang keberkahan. Yang namanya keberkahan itu sedikit cukup, banyak bisa disedekahkan. Tapi kalau tidak berkah, meskipun banyak, di bawah tanah ada tambang, di atas tanah ada hutan. Tapi kalau Allah tarik keberkahan, itu semua tidak berarti bagaimanapun kita mengelolanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya penduduk sebuah negeri bertakwa, akan Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kunci keberkahan itu adalah takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah bukakan. Ketahuilah, apa yang ada di tangan itu tergantung kepada Allah. Kalau kata Allah berkah, dia akan cukup dan akan bermanfaat. Tapi kalaupun sudah di tangan, kalau seandainya kata Allah tidak berkah, tak akan bermanfaat. Hanya akan menjadi ampas-ampas saja. Begitu pula uang, kekayaan, meskipun sudah di rumah kita, sudah di tangan kita, kalau kata Allah belum rezekimu, tak akan menjadi milik kita. Apakah lagi keberkahan? Maka jelas, sebagai seorang muslim, kejadian seperti kita alami saat ini adalah akibat keberkahan sebagian telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya kira-kira? Pada hari ini kita akan menyimak beberapa hal yang menjadi konsep ekonomi dalam Islam, sehingga kalau itu kita praktekkan, insya Allah sedikit demi sedikit, krisis-krisis ekonomi yang semestinya tak dialami oleh sebuah negeri yang kaya tak akan terjadi. Yang pertama, Islam
mengharamkan riba. Ingat, riba itu munculnya bukan dari Islam. Islam menjadikan hutang piutang itu sebagai ta'awud, tolong menolong. Bukan buat dibisniskan, tetapi riba menjadikan tolong menolong itu hal yang berbau ekonomis. Boleh kau pinjam uangku, tapi kembalikan dengan angka yang lebih pada bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Dan itu ditantang oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dosanya riba itu banyak, dan yang paling kecil adalah sama dengan seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya sendiri. Itulah besarnya dosa riba. Suatu saat seorang laki-laki melihat orang mabuk di pinggir jalan pada masa Imam Malik. Laki-laki itu berkata, sungguh mabuk ini adalah dosa yang sangat besar. Ummul Jaroim, induknya kriminal. Aku bersumpah demi Allah, kalau seandainya ada dosa yang lebih besar daripada mabuk, maka istriku kucerai. Tapi setelah mengucap seperti itu dia bingung. Jangan-jangan ada dosa yang lebih besar daripada khamr, daripada minuman keras. Akhirnya dia datang kepada Imam Malik mengenai perihal tersebut. Kata Imam Malik, datang kembali besok. Besok dia datang kembali besok. Setelah 3 hari, kata Imam Malik, iya, jatuh talak kepada istrimu. Karena dosa riba lebih besar daripada dosa khamr, minuman keras. Ini bukan pilihan. Bukan berarti kita menganggap ringan dosa daripada minuman keras. Tetapi ternyata riba menempati ranking pertama dalam dosa yang sangat besar dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba. Wa'dhana biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan pada pelaku riba. Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Tak ada dosa yang Allah mengumumkan perang kepada hambanya. Sebab hamba tak akan bisa memerangi Tuhannya. Tetapi saking besarnya dosa riba, Allah mengatakan perang terhadap pelaku riba. Riba, kalau dilakukan oleh individu, dia bangkrut. Riba itu seperti racun berbungkus madu. Manis di awalnya, ditawarkan fasilitas, dipuji-puji, tapi nanti diikat sampai akhirnya bangkrut. Kalau dilakukan oleh rumah tangga bisa hancur. Kalau dilakukan oleh masyarakat, masyarakat bisa runtuh. Bahkan kalau dilakukan oleh sebuah negara, negara bisa bangkrut. Batas ambang membayar hutangnya pun tak bisa dilakukan lagi. Banyak terjadi di negara-negara sudah menjelang ambang kebangkrutan karena riba. Oleh sebab itu yang pertama harus dihindarkan riba. Baik dalam skala individu, masyarakat ataupun negara. Yang kedua, dalam Islam Rasulullah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Al-ma'u wal-kala wan-nar. Kaum muslimin itu berserikat bersama-sama dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. 3 hal itu mewakili barang tambang, sumber energi, dan hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam Islam semua itu milik umat bersama. Negara hanya mengelola. Hasilnya dikembalikan kepada umat. Maka pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, amil yang membagikan zakat kebingungan. Semua sudah dibagi, tapi sisanya masih banyak. Lapor kepada khalifah, kata khalifah, kalian cari orang-orang yang punya hutang tak sanggup bayar. Bayarkan hutangnya, tapi ambil kembali kepada khalifah, masih lebih juga. Kata khalifah, cari pemuda yang mau menikah, tapi tak punya uang, nikahkan, dan masih lebih juga. Jadi 3 hal ini tidak boleh kecuali digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. Dan itu sebetulnya sudah kita amalkan di Indonesia dalam bentuk undang-undang. Dalam bentuk prakteknya mungkin masih jauh. Prinsip yang ketiga, yang terakhir yang kita bicarakan hari ini adalah bahwa Islam melarang kaum muslimin sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah umat bergantung kepada bangsa lain, terutama dengan hutang. Allah berfirman, "Wala yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak pernah dan tidak boleh memberikan peluang kepada orang kafir buat menguasai kaum muslimin. Peluang untuk menguasai adalah hutang.
Hutang itu siang jadi ketakutan, malam jadi kegelisahan. Orang yang punya hutang tak bisa keluar rumah. Itu baru satu orang. Apalagi kalau sebuah negara banyak hutangnya, maka di mana-mana dia akan terombang-ambing. Tak bisa bahkan hanya buat mengurus keluarganya sendiri karena diatur oleh orang lain. Tiga hal ini adalah sebuah prinsip ekonomi dalam Islam. Buang jauh riba. Kekayaan alam digunakan buat masyarakat sebaik-baiknya. Yang ketiga, hindarkan berhutang. Berhutang hanya akan menyebabkan kita dikendalikan orang lain. Itulah tiga prinsip yang kita bahas pada hari ini. Yang terakhir, jangan dilupakan. Ingat, masalah ekonomi itu adalah salah satu masalah. Salah satu cabang dari masalah. Kita menghadapi masalah lain. Masalah susila, masalah narkoba, masalah tawuran, kenakalan. Banyak masalah. Jadi kita harus tahu cabang dan mana pokoknya. Itu semua cabang. Pokoknya adalah bahwa kehidupan di negeri kaum muslimin adalah kehidupan sekuler. Membuang jauh agama dari kehidupan. Dalam ekonomi mereka melihat untung, halal haram nanti. Dalam politik mereka melihat bagaimana cara berkuasa. Bisa tidak melaksanakan kekuasaan, mengayomi orang banyak, itu perihal nanti. Itulah sebab utama bahwa kaum muslimin hidup dalam sistem kehidupan sekularisme. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuk Islam itu kafah seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan permasalahan cabang dan pokok dari negeri kita kaum muslimin dimanapun berada, khususnya dari negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal mihan wal zalazil wal fitan والسيوف المختلفة السدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.